Pandi dan para pelatih, para anggota Mahatma berkenan untuk bisa bersilaturahim, memberi kesempatan saya untuk bersilaturahim di tempat ini. Dan mohon maaf saya terlambat tadi, saya pikir jam 5 baru selesai latihan Pak, ternyata setengah 5 saya sudah baru nyampe. Lindur Pak. Ya Bu. Bapak Ibu, sedikit saja yang ingin saya sharing ya terkait pengalaman beberapa hari terakhir ini. Terima kasih atas doa-doa teman-teman Mahatma ya, Pak Imam dan teman-teman serta semuanya yang berkat doa Bapak Ibu, alhamdulillah perjalanan spiritual saya di Mekah dan di Madinah berjalan dengan lancar. Kali ini cuaca di Mekah dan Madinah tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Di peralihan dari musim panas ke musim dingin. Kalau kita baca dalam Al-Quran surat Al-Quraisy ya, itu ada kata-kata li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Kalau kita terjemahkan maksudnya, kebiasaan orang Quraisy Arab itu melakukan rihlah, perjalanan di musim panas dan di musim dingin. Jadi di sana itu ada, kalau panas beneran, kalau dingin beneran. Nah ini di bulan Oktober menjelang November ini sedang beralih dari panas ke dingin. Jadi tidak terlalu panas. Cuacanya sama seperti ini. Jadi panas di sini tidak seberapa dengan panas yang ada di sana. Terima kasih, sejak awal saya didoakan oleh teman-teman semua. Dan saya membawa jamaah satu bus ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Dan saya teringat pada saat tawaf ya, juga saya mendoakan buat semuanya anggota Mahatma, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dipanjangkan umurnya, rezekinya dia apa? Dilancarkan juga ya, umurnya berkah, keluarga di rumahnya bahagia. Emang kita harus bahagia Bu. Di usia di atas 40 itu udah nggak bisa lagi nggak bahagia. Karena kalau tidak bahagia itu efeknya banyak kepada suasana batin. Batin stres, ya, depresi, fisik jadi rusak. Kenapa? Karena salah satu faktornya dipicu oleh suasana yang tidak bahagia dalam rumah tangga. Nah, karena itu mari Bapak Ibu, latihan Mahatma ini cara kita untuk menghadirkan bahagia. Bagaimana nggak bahagia wong kita disuruh senyum terus Bu? Pak? Senyum itu efeknya luar biasa loh Pak. Orang bisa senyum pada orang lain itu efeknya luar biasa. Bisa menimbulkan suasana batin jadi bahagia. Banyak orang yang tidak pernah senyum, tidak pernah bisa bahagia, sulit dia memperoleh bahagia. Oleh karena itu saya bersyukur masih di keluarga besar Mahatma ini ya, terus mengajarkan kita untuk bisa bahagia melalui senyum ramah ya di antara kita. Silaturahim itu adalah sumber bahagia. Senyum ramah itu adalah sumber bahagia ya. Kasih sayang pada sesama itu sumber bahagia, itu semuanya. Jadi di Mahatma itu mengajarkan kita untuk bisa bahagia. Dan yang paling penting Mahatma itu kan mengajarkan ketika orang sedang latihan fisik dianjurkan dia kan mengingat siapa? Mengingat zat yang maha bahagia. Jadi Allah itu adalah zat yang maha bahagia. Maka ketika kita ingin bahagia, ibu-ibu nggak boleh ngobrol nih ya. Nah, kata Pak Kajarnya nggak boleh ngobrol ya. Kalau ngobrol dikasih aqua ya Pak ya. Aquanya udah habis lagi. Nah, ya jadi Allah itu adalah zat yang maha bahagia. Ketika kita ingin bahagia, maka kita harus merapat dengan zat yang maha bahagia. Maka ketika orang sedang merapat dengan zat yang maha bahagia, kita akan terpancar energi bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang jauh dari Allah itu susah bahagianya. Orang bahagia itu adalah orang yang merapat, mendekat, berzikir, mengingat, menyebut ya. Dekat dengan Allah, maka dia punya berpotensi akan bisa bahagia.
Tapi kalau orang jauh dari Allah jangan pernah berpikir bahagia. Jadi di Mahatma itu kan kekayaannya luar biasa. Diajarkan berzikir, diajarkan senyum ramah, diajarkan kasih sayang, diajarkan merunduk, rendahan hati, dalam bahasa Inggris namanya humble. Ciri orang yang hebat itu semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi statusnya, semakin humble. Humble itu rendah hati. Di Mahatma itu salah satu esensi ajaran yang diberikan oleh guru kita adalah rendah hati. Oh, saya sih orang kaya, biasa saja gitu. Ah, saya sih ilmunya tinggi, pesantrennya sekian tahun, sekolahnya, jabatannya, biasa aja, ya biasa saja. Karena orang yang biasa saja dalam pengertian rendah hati dan humble, dia lebih berpotensi bahagia. Hanya orang yang sombong itu sebenarnya nggak bahagia. Ya, orang yang merasa dirinya lebih baik itu nggak pernah bisa bahagia. Nggak pernah bisa. Makanya kata Nabi, salasun muhlikatun. Kata Nabi, ada 3 perkara yang membuat orang tidak bisa bahagia. Kalau muhlikat itu bahasa kitanya hancur hatinya, hancur fisiknya, hancur jiwanya, hancur segala macamnya, pikirannya. Kalau dia memiliki 3 sifat. Mari kita hindari nih 3 sifat ini. Diajarkan juga oleh Mahatma karena dari Nabi juga. Jadi kata Nabi, salasun muhlikatun, ada 3 faktor yang membuat orang tidak bisa bahagia. Yang pertama apa? Yang pertama kata Nabi adalah syukhun syadidun, bahasa Arab. Pasti Bapak Ibu udah tahu artinya kan? Ya. Udah bisa bahasa Arab semua kan? Ya. Alhamdulillah. Syukhun syadidun, ya pura-pura nggak tahu Ibu Bapak tuh, saya tahu lah. Padahal saya sangat tidak tahu gitu. Syukhun syadidun itu artinya adalah orang yang bakhilnya berlebihan. Kalau bahasa Indianya meregehese. Orang yang tangannya terbelenggu ke lehernya dan dia tidak mau berbagi pada orang lain, dalam bahasa kitanya pelit atau bahasa kampusnya individualistis, maka dia sulit akan bisa bahagia. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Jadi orang yang pelit, orang yang meregehese, orang yang individualis, orang yang hidupnya hanya memikirkan diri sendiri, jauh dari bahagia. Kalaupun dia terlihat bahagia, itu hanya palsu. Ya, palsu kebahagiaannya karena dia punya sifat hanya memikirkan diri sendiri. Nah, di Mahatma tidak. Di Mahatma mengajarkan tentang berbuat baik pada sesama, menghargai orang lain, ya, sharing kebahagiaan pada orang lain. Yang pertama, ya, kebiasaan memikirkan diri sendiri. Gak bisa bahagia, yakin ini. Bahkan sampai bukan cuma bahagia, Nabi mengatakan kata-katanya dalam bahasa Arab itu muhlikat. Muhlikat itu akan hancur hatinya, akan hancur batinnya, akan hancur pikirannya, akan tumbang dia kalau dia hidupnya hanya memikirkan diri sendiri. Nah, kemari Bapak Ibu, ya, selama kita diajarkan di Mahatma, ya, di pendidikan, di rumah, di kantor, dimanapun, jadilah orang yang selalu ingin membahagiakan orang lain. Ya. Berbagi kebahagiaan berupa materi, berupa keinginan, berupa ilmu, berupa apapun yang kita miliki bagi sama orang lain, dia berpotensi sangat bahagia. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua apa? Kata Nabi SAW, orang tidak akan berpotensi bahagia itu kalau bahasa Arabnya adalah i'jabul mar' binafsi. Pasti udah ngerti semua bahasa Arabnya. Alhamdulillah. Bapak-bapak pasti udah ngerti ya. I'jabul mar' binafsi artinya membanggakan diri sendiri. Itu bahasa yang kerennya arogansi. Atau bahasa lebih ekstrimnya sombong. Sombong itu tidak akan pernah bisa bahagia, bahkan akan hancur. Coba kita lihat, iblis diusir dari surga, kenapa? Sombong. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, kenapa? Karena sombong. Qarun ditenggelamkan, kekayaannya banyak, kenapa? Karena sombong. Kaum Saba, kaum Ad, kaum Samud, semua dihancurkan oleh Allah, kenapa? Karena sombong. Semua dalam perjalanan sejarah, orang-orang yang sombong itu dihancurkan sama Allah dan tidak pernah berpotensi untuk bisa bahagia. Jadi gimana? Rendah hati aja. Rendah hati ya Bu ya? Rendah hati, biasa aja.
Ya, bergaul dengan siapapun tetap rendah hati. Tapi juga jangan kemudian ada satu hadis kata Nabi, barang siapa yang menghormati orang lain karena kekayaannya, maka hilang 2/3 agamanya. Ini Bapak menghormati orang karena kayanya dia, karena dia punya kekayaan, menghormatinya karena faktor kekayaannya, 2/3 agama kita sudah hilang. Jadi gimana dong kita menghormati orang? Kita hormati orang karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nanya sama Bapak, ada nggak orang menghormati orang lain karena kekayaannya? Ada. Ada nggak? Kalau sama orang kaya sampai hormat, tapi kalau sama orang yang nggak punya, Masya Allah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sholat itu nggak ada kaya, nggak ada miskin, nggak ada sarjana, nggak ada kiai, nggak ada profesor, semua sama. Yang datangnya belakangnya baris di belakang. Ada nggak ketika dalam sholat mau dimulai sholat Jumat, tiba-tiba yang kiai datangnya belakang, oh Pak Kiai semua ke depan, ada nggak? Nggak ada, tetap di belakang. Atau misalnya ini orang kaya, ini orang datang duduknya di depan, ada nggak dalam sholat? Enggak. Sholat mengajarkan kebersamaan dan persamaan. Atau misalnya nanti kalau dikubur orang kaya sih kuburannya agak bagus ya, agak dalam. Kalau yang cuman miskin ya nanti kakinya nongol gitu. Ada nggak gitu? Gak ada kan? Sama. Islam itu mengajarkan sama. Makanya kata Nabi, orang yang membanggakan diri sendiri, maka cenderung dia akan lebih tidak bisa bahagia. Jangan bangga. Bu, ada pepatah yang sering saya sampaikan dalam quote saya ya, di TikTok maupun di video. Perbuatan jelek yang kita lakukan tetapi membuat kita menangis dan menyesali perbuatan jelek itu jauh lebih mulia daripada perbuatan baik yang membuat kita bangga dengan kebaikan. Kita lakukan tapi membuat kita menangis menyesali perbuatan buruk itu jauh lebih mulia daripada perbuatan baik yang kita lakukan tapi kita merasa bangga dengan kebaikan itu. Nama Pak Bandi? Ehonya dikecilin. Perbuatan buruk yang kita lakukan tapi kita menyesal dengan perbuatan itu sampai menangis, maka itu jauh lebih baik daripada perbuatan baik tapi membuat kita merasa bangga dan sombong. Ya, maknanya apa? Maknanya tadi bahwa kesombongan, arogansi membuat kita sulit untuk bisa bahagia. Almarhum Bapak Pembina itu rendah hati banget tuh. Ilmunya tinggi, jabatan di akademiknya juga tinggi, doktor ya. Dia ngerti dalam berbagai, hafal tuh ayat Al-Quran tentang apa. Pak Pembina itu hafal itu ayat Quran tentang ini, dia hafal ya. Saya belajar tentang agama dengan kitab-kitab itu butuh berapa tahun, tapi beliau begitu lulus tahu beberapa kitab dan isinya ya. Pinter mereka, tapi apa? Rendah hati, nggak pernah saya nggak ada, ya. Jadi seperti padi itu, kalau padi itu kalau baru tumbuh kan berdiri tuh, ya, baru tumbuh tuh berdiri. Nanti kalau sudah berisi dia merunduk. Itulah filsafat padi. Jadi orang yang isinya kosong itu biasanya ngadeg. Kalau bahasa Cirebon Plumbonnya petang-tang peteng-teng itu berarti orangnya kosong. Tapi kalau orang ilmunya tinggi, merendah. Itulah padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Makanya kata Nabi, orang yang sombong itu tidak akan pernah bisa bahagia. Iblis sengsara selama-lamanya Pak, gara-gara sombong. Padahal pernah saya cerita, iblis itu nama aslinya Azazil. Jadi sebelum diciptakannya Nabi Adam, sudah ada iblis itu. Dan iblis asli namanya Azazil, nama aslinya. Dan ia kerjanya beribadah setiap ratusan tahun hanya menyembah Allah. Taat dan baktinya pada Allah luar biasa itu iblis itu. Manusia makhluk mulia. Tapi begitu diciptakan oleh Adam, kata Allah, iblis sujud kamu kepada Adam. Iblis menolak. Saya kan diciptakan dari api. Adam diciptakan dari tanah, nggak mau saya sujud kepada Adam. Sombong. Apa akhirnya? Keluar kamu dari surga. Diusir dari surga sampai akhirnya menderita sampai hari kiamat. Makanya orang sombong tuh nggak pernah bisa bahagia. Siap nggak Bapak Ibu jadi orang yang rendah hati? Siap jadi orang rendah hati? Siap.
Nanti Pak Pandi misalnya diangkat jadi kepala dinas, ya. Supirnya ada pribadi, mobilnya bagus, biasa aja Pak Pandi, ya. Dengan ketemu dengan anggota Mahatma, ya biasa aja. Dengan melakunya sejen gitu ya. Ya biasa aja, ya. Biasa aja. Atau nanti Pak Imam nih sebentar lagi dilantik jadi anggota dewan ya Pak Imam ya. Barang wis jadi anggota dewan ning Mahatma publik kenal. Jangan, biasa aja Pak ya. Walaupun sibuk sesibuk apapun masih punya waktu ya. Kalau ada waktu nanti ikut latihan Mahatma dengan kita semua ya. Kita doakan mudah-mudahan Pak Imam jadi ya. Insyaallah amin ya rabbal alamin ya. Tapi syaratnya tadi nggak boleh iya, biasa aja. Atau ibu-ibu, ya jadi apa aja, bisnisnya maju, kekayaannya banyak, biasa saja. Biasa aja. Saya diajari sama orang tua, kamu menghadapi orang tuh hormatnya karena Allah. Makanya saya tidak pernah minder Pak, mau ngadapin para pejabat, mau ngadapin orang ilmuwan, mau ngadapin para kiai, mau guru intelektual, saya hormati mereka karena Allah perintahkan saya menghormati mereka. Jadi saya menghormati mereka bukan karena dia punya uang, bukan karena dia jabatan, enggak. Kalau orang menghormati orang karena jabatannya habis kita Pak, nggak ada nilainya. Jadi hormatilah orang karena memang ini perintah dari Allah. Jangan sampai gitu kalau ada orang sampai nunduk-nunduk, biasa aja, ya. Artinya biasa tuh ya harus kalau memang merunduk ya perlu ya merunduk, tapi bukan karena kekayaannya, niat karena kebaikan diperintah oleh Allah. Oleh zaman sekarang begitu ya, sama orang kaya kadang-kadang sampai hormatnya berlebihan, sama orang yang nggak punya biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang suka mengecilkan. Jangan, di Mahatma nggak berlaku begitu. Di Mahatma nggak berlaku. Makanya ingat dulu waktu almarhum awal-awal pembina itu ketika melatih di Jakarta kan anggotanya pas pampres ya, tentara jenderal ya, kemudian Pak Gubernur segala macam anggotanya ya biasa saja, jadi orang biasa di Mahatma itu saling menghormati, saling menghargai, tapi tetap mereka kita hormati, tapi bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatan, tapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keberapa Bu? Yang orang tidak bisa bahagia tadi? Yang pertama apa tadi? Bakhil. Tidak disebut orang baik sebelum dia menginfakkan apa yang dicintainya. Pak Pandi cinta nggak sama mobil mewahnya tuh? Cinta sekali ya. Mobil Pak Pandi kan mewah, dari jarak jauh sudah bunyi Pak. Nah kata Allah dalam surat Ali Imran ya, juz ketiga, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak disebut baik sebelum orang menginfakkan sesuatu yang dicintainya. Masya Allah Pak ya, sesuatu yang dicintainya. Jadi kalau Pak Pandi mencintai mobil, baru disebut baik kalau mobilnya diinfakkan kepada anggota Mahatma. Gak ada yang mau tak? Saking bagusnya mobilnya ya. Ya. Prinsipnya gini Bu, kalau mau bagi sama orang, kita bikin kue nih. Biasanya kan ini untuk suami, ini untuk anak, ini untuk adik dan kakak. Sisa nggak? Sisa kasihkan ke tetangga. Biasanya kan gitu. Sekarang dirubah. Caranya gimana? Bagi untuk orang lain, sisanya ini untuk suami, sisanya untuk anak. Itu yang hebat. Kenapa? Tidak disebut baik sebelum kita memberikan kepada orang lain sesuatu yang kita cintai. Tapi berat memang. Beratnya dikira-kira gitu. Gila-gila. Subhanallah Pak. Ya? Berat sekali. Siap nggak Bapak Ibu menginfakkan yang disukai? Siap. Abot. Ya. Tapi belajarlah. Paling tidak kalau tidak semuanya, sebagian kecil apa yang kita cintai kita infakkan. Jadi intinya apa? Kalau zaman zakat fitrah itu, kalau mau zakat jangan beras yang apa istilahnya, beras yang bagian kan namanya? Raskin Pak. Jangan, masa ibadah sama Allah berasnya yang jelek. Ibadah yang kepada Allah zakatnya berasnya yang bagus. Itu ya. Jangan. Berasnya jangan, pilih yang terbaik, yang kita senangi, yang kita cinta. Itu kata Allah. Nah, jadi yang pertama tadi, kalau Bapak Ibu ingin bisa bahagia,
teruslah berbagi pada orang lain. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, sombong. Sombong itu membuat orang nggak bisa bahagia. Jadi gimana lawan dari sombong? Rendah hati, rendah hati. Nyaman Pak. Mohon maaf Pak, saya bergaul dengan siapapun nggak pernah punya, karena saya diajarin di Mahatma juga, diajarin sama orang tua juga. Kamu nggak usah minder kepada siapapun karena jabatan, karena kekayaan, biasa saja. Ketemu dengan orang siapapun biasa saja, yang penting hormati dia karena Allah. Udah, nyaman Pak, nyaman sekali. Alhamdulillah sampai hari ini saya nggak pernah punya musuh Pak, Pandi di mana-mana ya. Apalagi Bapak Ibu ini semua saudara saya semua loh Bu. Kemarin saya bawa satu bus Pak Imam, nggak kenal itu, ada yang dari Madura 5 orang, dari Bandung 3 orang, dari Jakarta ada 8 orang, kemudian dari mana lagi banyak. Satu bus nggak pernah kenal. Begitu masuk di bus, saya bicara di depan bus sambil keliling kota Mekah, mereka pulang menangis menjadi sahabat saya semua. Kenapa? Karena saya tidak pernah punya musuh pada siapapun. Begitu ketemu dengan orang, yang mereka sahabat saya, saudara saya. Bapak Ibu semua yang ada dalam bus, kalian Bapak Ibu sekarang ini adalah menjadi saudara saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di surga nanti. Jadi gimana caranya? Udah rendah hati, biasa. Jangan menghormati orang karena kekayaannya. Pak, siapa yang sebelah ini? Pak Bibin. Ada salam dari Hajar Aswad buat Pak Bibin. Ya. Pak Imam juga ada salam, nanti kalau sudah jadi syukurannya di Mekah. Amin, amin. Amin ya Rabb. Saya doakan tuh kemarin mudah-mudahan seluruh anggota Mahat bahagia rasanya bisa berkunjung ke tempat Rasulullah. Bahagia rasanya bisa rame-rame kumpul orang seluruh dunia di Masjidil Haram. Saya doakan di depan Multazam, di depan Ka'bah itu. Saya kirimkan videonya ke Bapak dia. Untuk anggota Mahat langsung saya mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di Kulbuk ini diberi kesempatan untuk bisa datang ke Tanah Suci nanti. Amin. Bahagia Bu, ini sekali. Kalau kita plesir ke Bangkok, plesir ke Paris, itu tidak seindah plesir ke Madinah dan ke Mekah. Hampir dipastikan kalau orang pernah ke Mekah dan Madinah, pasti ada keinginan rindu pengen kembali lagi. Pasti Pak. Saya nggak tahu Pak Pandi pengen beli Pak. Pengen ya? Nanti ini dijual aja lapangan bolanya. Yang kemarin saya bilang Pak Pandi ada salam dari Hajar Aswad, diminta suruh datang kembali ke sana. Insya Allah nanti kalau lapangan bolanya payu coba. Kita doakan tidak harus menjual lapangan bola. Kalau Allah mau dengan caranya sendiri, Allah akan menghadirkan Bapak Ibu semua datang ke tempat sana. Amin ya Rabbal. Yang ketiga adalah kita tidak mungkin bisa bahagia kalau hawan muttaba, bahasa Arab. Apa itu hawan muttaba? Mengikuti. Ada yang tahu? Ya, apa Bu? Hawan muttaba itu mengikuti hawa nafsu. Bakal wong ngikuti hawa nafsu itu bahagianya susah. Nafsu itu harus dikendalikan, bukan kita dikendalikan oleh nafsu. Ya, orang yang bahagia, orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Tapi orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, bahkan dia dikendalikan oleh nafsunya, akan sulit dia bisa bahagia. Benar banget itu kata Nabi. Orang yang mampu mengendalikan nafsunya, itulah orang-orang yang akan berpotensi bisa bahagia. Bapak Ibu pengen bahagia nggak? Pengen. Udah 3 aja lah resepnya. Yang pertama, Jangan pelit. jangan bakhil. Yang kedua, Jangan sombong. jangan sombong. Yang ketiga, Jangan mengikuti hawa nafsu. jangan mengikuti hawa nafsu. Itu yang terpenting. Suka marah nggak di rumah Bu? Kalau pengen bahagia marah kenceng banget sama suami, orang pengennya marah gitu, ganti dengan baca sholawat, marahnya hilang. Bener, baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Udah 10 kali aja itu nafsunya turun, dia dapat bahagia, jiwanya tenang, gak jadi menyakiti suami, hati juga jadi tenang. Bapak-bapak suka marah sama istri? Bapak-bapak suka marah nggak sama istri? Enggak, insya Allah kalau di sini, paling di rumah ya. Jadi kalau biasa marah, ganti dengan baca sholawat, astagfirullah, baca istighfar. Luar biasa tuh kekuatan. Kemarin
keliling dari Taif itu Pak, 75 kilo Pak Imam nggak ke sana ya, ke Taif. Kan busnya kan jauh, busnya mewah lagi ya. Jamaah saya sudah capek kelelahan ya. Ketika saya ngomong udah capek, udah tertidur. Saya kan kalau menyampaikan materi membuat orang tidur Pak. Karena capek sih. Ya. Akhirnya saya ganti dengan bacaan zikir. Itu suasana lain. Bayangkan perjalanan yang begitu luar biasa, kanan kirinya kita jelaskan, tiba-tiba diungkapkan baca zikir, baca sholawat, adem di bus itu Pak, adem ya. Maka Bapak Ibu kalau pengen adem biasakan baca sholawat. Lagi masak kesel, orang masak capek nggak? Capek. Ya apalagi kalau suaminya main HP aja ya. Si istrinya lagi masak, pak lagi nyuci, itu keselnya luar biasa tuh istri itu. Dulu saya pernah jadi istri soalnya. Ya Muhammad, astagfirullahaladzim. Lagi masak tuh, astagfirullahaladzim. Cooling down. Masaknya akan turun emosinya dan akan lebih tenang. Kira-kira begitu Pak ya. Marah di rumah ganti dengan baca zikir. Alhamdulillah mau hujan, ya Allah berikan hujan ini sebagai berkah ya Allah. Amin. Udah berapa lama kita nggak hujan? Kemarin hujan Pak ya? Berkah. Ada yang sumurnya pada asap? Ada. Banyak. Alhamdulillah Pak Imam ya. Di pesantren begitu banyak yang menggunakan tiap hari, anak-anak ramai menggunakan sumur. Itu kanan kiri pada tetangga udah pada kering ya. Alhamdulillah di pesantren tidak kering walaupun airnya nggak begitu banyak, tapi mudah-mudahan ini turun air hujan ini menjadi berkah buat kita semua ya Bu ya. Amin. Seneng nggak kalau ada hujan turun? Seneng. Bener seneng, jangan pergi-pergi ya kalau hujan. Ya kita syukuri hujan, alhamdulillah. Panas, alhamdulillah. Angin, alhamdulillah. Nggak punya uang, alhamdulillah. Orang bisa bahagia Bu, Pak. Kalau udah pakai alhamdulillah luar biasa. Nah ganti dengan baca istighfar, baca sholawat dan seterusnya. Dan yang ketiga apa tadi? Lupa. Hawa mutabak. Ya? Mengenahan hawa nafsu. Pak Pandi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Saya baru pulang kemarin malam Pak. Paginya sudah harus ke Majalengka sampai sore. Ya. Terus hari ini dari pagi sampai sore muter nyampe sini, nanti nyampe rumah ada santri lagi udah nungguin Pak. Mohon doanya mudah-mudahan saya diberi kesehatan Pak. Amin. Terima kasih doanya Pak Imam ya. Saya selalu termotivasi untuk tetap sehat bersama Mahatma. Insya Allah ya. Luar biasa. Cuma sayangnya kemarin waktu di Padang Arafah saya nggak bawa kaos Mahatma Pak. Soalnya anggota di dalam busnya nggak ada satupun yang anggota Mahatma. Tapi saya kenalkan mereka. Ada yang dari Madura, dari Surabaya, dari mana gitu. Hanya istri saya aja yang anggota Mahatma. Jadi, baik itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaannya mendengarkan ocehan saya yang gak karu-karuan ini. Ada manfaatnya gak Bu ya? Ada. Benar serius? Serius. Apa coba ilmu kita sore ini? Jangan bahil, jangan sombong, Jangan mengikuti hawa jangan ikuti hawa nafsu. 100 untuk bangsa. luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.